Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NPM 021210 Prodi 1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang UTS praktek atau esai yang diambil dari materi pertemuan 1 dengan mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas tentang proyek yang meliputi definisi dan pengertian proyek, ciri-ciri proyek, dan bentuk pengerjaan proyek. Definisi dan pengertian proyek. Menurut definisi dalam buku panduan PMBOK, A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Definisi proyek itu tersendiri adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Atau bisa juga disebut proyek itu adalah usaha sementara yang telah ditetapkan waktunya, atau bisa disebut dengan usaha yang telah disepakati bersama. Adapun pengertian dari sementara, yaitu setiap proyek memiliki tanggal mulai atau selesai yang tertentu. Maksudnya di sini proyek telah membuat tanggal yang telah disepakati dan harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun pengertian dari unik, produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua proyek yang 100% sama. Maksudnya di sini bisa disebutkan dengan proyek yang dibuat oleh perusahaan satu itu tidak boleh sama dengan perusahaan lain, atau bisa disebut dengan plagiat. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal atau start dan akhir atau finish yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Sudah jelas di sini bahwa jika kita ingin membangun sebuah proyek, haruslah memiliki awal dan akhir yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Adapun ciri-ciri proyek, yaitu bertujuan menghasilkan lingkup atau skop tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Maksudnya dari proyek yang dijalankan tersebut haruslah membuahkan hasil yang bagus, yang akan menjadikan proyek tersebut dikatakan berhasil. Selanjutnya ada dalam proses pewujudan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Maksudnya di sini, sebelum membuat suatu proyek, kita harus menentukan berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan, menentukan jadwal, dan menentukan kriteria yang akan kita buat.
serta sumber daya yang diperlukannya apa saja. Selanjutnya, bersifat sementara dari artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan atau yaitu dengan selesainya tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Maksudnya, bersifat sementara ini proyek yang dijalankan harus selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika proyek tersebut belum selesai dengan waktu yang telah ditentukan, itu sama saja dalam artiannya kita rugi. Selanjutnya ada non-rutin, tidak berulang-ulang. Macam dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Maksudnya di sini kegiatan bisa berubah jika ada kedepannya ada suatu rembukan atau yang bisa disebut dengan proyek yang akan dimulai lagi dengan proyek yang baru. Adapun bentuk pengerjaan proyek. Secara umum, bentuk pengerjaan proyek dilakukan dalam dua cara, yaitu ada swakelola dan subkontrak. Swakelola pada intinya pengerjaan proyek swakelola adalah pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Swakelola bukan berarti semua sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya adalah staf atau pegawai perusahaan tersebut. Maksudnya di sini swakelola ini yang termasuk ke dalam organisasi yang dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri, yang lebih cenderung menunjukkan ke perusahaan itu sendiri, dan juga bukan termasuk di dalamnya itu setiap orang atau itu pegawai yang dipekerjakan itu bisa disebut dengan staf atau pegawai perusahaan tersebut. Bisa jadi mereka mengambil dari orang luar yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut. Adapun subkontrak. Pengerjaan proyek secara subkontrak biasa disebut dengan singkatan proyek subkon. Pada intinya adalah suatu proyek yang diproyekkan. Maksudnya dari subkontrak ini adalah proyek dengan perusahaan itu memiliki kontrak atau jangka waktu yang tidak lama yang dari proyek itu sendiri yang akan diproyekkan. Dalam artian bisa saja suatu organisasi atau perusahaan membuat atau bisa juga mendapatkan suatu proyek, namun proyek tersebut tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain, perusahaan atau konsultan lain. Maksudnya, jika ada yang ingin membangun sebuah proyek, itu tidak dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri, melainkan dia memanggil orang atau pekerja lain untuk menjalankan proyek tersebut. Bisa terjadi
bisa saja terjadi secara kontrak. Proyek yang dikerjakan adalah atas nama perusahaan X, namun sebenarnya pelaksanaannya adalah perusahaan Y. Dalam kasus ini, berarti perusahaan X melakukan subkontrak terhadap perusahaan Y. Itu sebagai contoh saja. Adapun manfaat manajemen proyek pada perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab, yang kita bisa artikan bahwa dari pekerjaan atau proyek yang akan kita jalankan, kita harus memegang tanggung jawab yang besar. Termasuk apalagi tim leader atau bisa disebut dengan bosnya itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pemegang proyek tersebut. Yang kedua itu adalah minimalkan tuntutan pelaporan rutin. Dari proyek yang dijalankan tersebut haruslah memiliki laporan yang rutin. Mengapa? Agar kita bisa melihat bahwa proyek tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, agar tidak mengakibatkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, itu ada mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang dimaksud dengan batas waktu itu, kita telah ditentukan batas waktu untuk mengerjakannya. Jadi, kita harus tepat waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang keempat, ada mengidentifikasi metode analisa peramalan. Maksudnya di sini kita bisa melihat metode apa yang akan kita buat ke depannya. Yang selanjutnya ada mengukur presentasi terhadap rencana. Kita mengukur dari tahap apa yang kita akan buat sebelum kita melakukan proyek tersebut atau menjalankan proyek tersebut. Selanjutnya ada mengidentifikasi masalah dini atau tindakan perbaikan. Sebelum kita menjalankan proyek tersebut, pasti ada masalah terlebih dahulu yang akan kita jalankan. Jadi kita mengambil tindakan untuk memperbaikinya. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan estimasi untuk rencana. Kita harus percaya, maksudnya di sini kita harus percaya bahwa rencana proyek yang akan kita buat itu akan berhasil dengan kemampuan yang telah kita sepakati. Selanjutnya ada mengetahui jika sasaran tidak dapat dicapai atau terlampaui. Nah, maksudnya di sini kita sudah tahu bahwa proyek yang kita akan jalankan itu harus sesuai dengan sasaran yang harus kita selesaikan dengan tepat waktu. Jadi biar tidak ada yang namanya itu tidak sesuai dengan target, atau bisa dikatakan itu gugur. Baiklah, mungkin itu saja dari pembahasan atau penjelasan manajemen proyek untuk UTS praktek atau esai dari pembahasan sekilas tentang proyek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.